Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kamila Fauzia dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf dan raja serta tawakal kepadanya. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf dan raja, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran, dan demikian ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan dan ujaran kebencian dari orang yang membenci kepadanya. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kedua, senantiasa membersihkan hati. Segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas akan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa bersyukur kepada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Tentu sangat memprihatinkan kalau ada manusia yang mengonsumsi makanan dan minuman haram. Mengharuskan muslim berhati-hati dalam memilih yang halal dan yang sehat. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, raja. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Cara menumbuhkan sifat raja, yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Manfaat sifat raja. Yang pertama adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Manfaat tawakal. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Yang kelima, menghargai hasil usaha. Mohon maaf